Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber saya sok beker. Aduh, skala kaku. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Aduh, malam yang berbahagia. Karena saya sudah berada di tengah-tengah gawang. gawang lapangan bola. Aduh, skala kaku. Jadi saya pada malam hari ini sahabat, ya pada malam hari ini saya akan mendatangi ritual Toriko. Waduh, Toriko Qadiriyah Naksabandiyah. Jadi apa sih Toriko Naksabandiyah? Gimana sih ritualnya? Priben, cara-cara ritualnya nih. Para pengikut Toriko ini seperti apa? Jadi nanti akan bincang-bincang bela. Jazakumullah khairan jasa kepada sahabat-sahabat subscriber yang wis mencet tombol abang-abangnya kak cet kayak berkah. Wis, saya no politik wis aja politik lah. Jangan bicara politik nanti kegitik wis. Fokus dakwah ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sholawat istighfar perbaiki sholat sahabat. Aduh, sholawat yang banyak ya. Istighfar yang banyak. Nabi saja kalau istighfar ya sampai lecet sikile kah. Masa saya sebagai umatnya nggak pernah istighfar? Aduh, bahkan dalam kitab Jam'ul Jawami, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu butuh diistighfarin lagi. Itu saking istighfarnya kita itu aduh pura-pura istighfar. Jadi istighfarnya dalam hati sahabat lu. Yang benar-benar dari hati yang paling dalam. Ingat ya, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu butuh istighfar lagi. Jadi istighfar yang benar, istighfar yang benar. Perbaiki sholat. Wis jangan saling mencaci maki, jangan saling dengki, jangan. Ya, Islam semua rahmatan lil alamin. Islam harus kompak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Oke, bro. Aduh, skala kaku sih. Aja tarung-tarung, aja ada rebutan bulan, aja tarung-tarung wis. Islam semua rahmatan lil alamin ya. No politik, semua dakwah wis. Sholawat yang banyak, sholawat. Yo ikutin saya sahabat. Aduh. Jadi Toriko ini sahabat sangat luar biasa cara nanti ritualnya. Jadi nanti bincang-bincang, jadi ada kholwat apa itu? Nanti saya bincang-bincang lah. Nanti saya ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apunten Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat? Sehat Bu. Nah sahabat, saya sudah berada di kediaman beliau, pimpinan daripada Toriko Qadiriyah dan Naksabandiyah. Nanti saya akan bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Kang. Dengan kakang siapa Kang? Kang Nur siapa Kang? Nur Muhammad. Oh Kang Nur Muhammad. Kang Nur Muhammad itu asli dari mana Kang? Aslinya dari Tuban, Jawa Timur. Oh Tuban, Jawa Timur. Hawayu warga Tuban. Nah, ada salam nih dari Kang Nur dan untuk warga Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya. Kang sudah lama Kang ikut di Torekoh itu Kang? Dari tahun 2000. Oh tahun 2000.
Dulu sanadnya kemana Kang Toriko itu Kang? Sanatnya ke Syekh Abdul Karim, Hmm. ke Syekh Asnawi Caimin, Hmm. sampai ke guru saya itu. Guru ini siapa Kang? Bisa lebih kencang sedikit lagi Kang? Kiai cilik itu namanya, diamalkan bersamaan namanya Toriko. Hmm. Dan hasil dari pengamalan itu namanya pencapaiannya itu, Bisa lebih kencang lagi Kang? pencapaiannya itu namanya ma'rifatullah. Hmm. Mengetahui segala sesuatu dari perbuatan Allah. Hmm. Jadi pengamalan dari syariat, hakikat. Syariat itu isinya Islam, Hmm. hakikat itu isinya iman. Jadi isinya iman itu hakikat, diamalkan bersamaan namanya Toriko. Nah itu kan ada Qadiriyah, Nasabandiyah, kadang ada Janiyah. Kenapa sih Kang harus ada Qadiriyah itu? Apa itu yang- maksudnya Kang? Yang menyebarkan. Oh yang Nah, menyebarkan. Kalau Satul Qadir namanya Toriko Qadiriyah. Hmm. Kalau Syekh Naksabandi namanya Naksabandiyah. Nah itu tuh torekot itu bacaan, amalan, ritual, tak pengen untuk apa kesuksesan atau apa sih Kang? Ya, itu murni pendekatan diri pada Allah. Oh. Dari Toriko itu harus ada, makanya ada sanad silsilahnya. Mm-mm. Sanad silsilahnya sambung menyambung sampai kepada Rasulullah. Mm-mm. Jadi kalau tidak ada sambung menyambung kepada Rasulullah namanya mengkotek, Mm-mm. artinya terputus sambungannya. Mm-mm. Dan itu Toriko itu tidak sah. Nah itu harus ada ketika orang masuk toreko itu harus menguasai Al-Quran, menguasai fikih, menguasai nahu atau gimana Kang? Enggak harus seperti itu. Oh, Itu enggak kan harus. sambil jalan kan itu Oh, semuanya. sambil jalan. Ya, mengetahui syariat semuanya itu kan isinya fikih itu kan syariat. Kalau isinya hakikat itu kan, kalau keilmuannya itu namanya ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu soal hati kan, soal bagian dalam. Kalau ilmu syariat itu bagian jasad kan. Jadi antara jasad dan roh kedua-duanya dijalankan itu namanya toreko. Nah bacaan-bacanya ada bacaan tertentunya Kang dalam Ada. toreko ini. Apa itu Kang yang dibaca? Apakah sehari semalam harus dibaca begini-begini? Ya sebenarnya bacaannya itu semuanya tidak ada bedanya. Kayak la ilaha illallah, kayak Allah. Cuma bedanya itu bersanad dan tidak bersanad. Kayak kita mendapatkan suatu amaliyah dari Rasulullah dan tidak dari Rasulullah tentu beda gitu. Ya, kalau dari Rasulullah dia langsung menyambung pada Allah. Nah, Allah nurus samawati wal ardh. Allah cahaya langit dan bumi. Kalau nyambung pada Allah maka ada powernya. Dan power itu yang kemudian orang mengamalkan itu ada kekuatannya. Nah ada syarat-syarat tertentu tidak Kang ketika untuk memasuki toreko ini? Harus Ada proses. umurnya berapa, terus harus gimana? Enggak, kalau umur enggak. Hmm. Guru saya itu diangkat jadi mursyid toreko itu masih dalam gendongan. Makanya dinamakan kiai cilik. Artinya tidak ada umur tertentu, itu tidak ada. Nah, itu guru-guru saya, jadi dari kecil itu beliau sudah diangkat jadi mursyid. Mursyid itu orang yang memegang sanad silsilah toreko itu. Nah andalan bacaan toreko Qadiriyah sama Naksabandiyah itu sendiri apa itu Kang? Kalau di Qadiriyah itu la ilaha illallah. Kalau di Naksabandiyah itu Allah. Nah itu dibacanya harus sekian kali, sekian 1000 kali atau berapa kali itu ada ketentuan-ketentuannya Kang? Ada ketentuan-ketentuannya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi setiap murid pada titik tahapan tertentu nanti amaliyahnya sekian. Oh ada kelas-kelasnya Ya, Kang? ada Kelas 1 kelas-kelasnya. gimana itu? Nah, gitu kan. Ada puasa 21 hari. Oh harus puasa. Iya, melewati seperti itu. Pertama kali itu harus taubat, nanti taubat selama 41 hari. Kemudian ada 3 fondasi itu la ilaha illallah itu. Di dalamnya juga ada katakanlah tawasulnya, ada ininya kan. Itu yang kelas pertama. Iya, kelas Nah yang kelas pertama. kedua gimana Kang? Sama itunya beda. Kayak sholawatnya kalau di tingkat misalkan 21 hari paling sholawatnya itu sedikit-sedikitnya 10.000. Kalau di tingkat 41 hari sholawatnya udah 12.000. Nah kalau tingkatan atas gimana Kang? Itu sampai seumur umur itu. Jadi Enggak, ada- bacanya harus lebih tinggi Iya, lagi. lebih tinggi lagi. Nah itu misal- dari orang-orang torekot sendiri itu bisa untuk diajarkan keilmuan apa aja Kang? Kayak kanuragan semuanya bisa ada di dalamnya. itu tidak diajarkan. Toriko tidak. Toriko itu melulu tujuannya hanya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Jadi yang dicari itu ridhonya Allah. Nah soal bisa ini itu otomatis itu. Jadi tidak ada pengajarannya. Jadi otomatis bisa punya ilmu hikmah, bisa. Jadi nggak ada itu warisan dari aulia dulu kan. Jadi otomatis nanti tingkatan tertentu
mereka akan bisa ilmu tertentu kan. Nah, ada bedanya apa nih bacaan-bacaan toriko dengan bacaan-bacaan kayak hizib, kayak aurat-aurat yang lain, apa bedanya Kang? Kalau hizib itu kan ada hukumnya, kalau toriko tidak. Jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau toriko itu misalkan punya kelebihan tertentu itu mutlak itu pemberian dari Allah. Tidak ada kalau hizib kan harus ada rapalan hizibnya, ya kan? Nah ini nggak ada. Oh, enggak ada. Ya. Jadi amalia apapun itu yang dituju ridhonya Allah. Jadi murni ini untuk ketenangan jiwa, Iya, untuk keselamatan baik di dunia maupun di akhirat gitu ya Kang. Iya. Nah, banyak Kang di sini yang mengikuti torekotnya Qadidah sama Naksabandia sendiri Kang. Kalau banyak mungkin saya nggak sendiri nggak ngitung, setiap daerah itu ada majelisnya. Oh, ada majelis. Iya. Nah, saya sendiri tadi melihat banyak yang gondrong-gondrong. Emang itu harus diwajibkan Kang? Enggak, itu masing-masing orang. Oh, gitu. Kalau saya kan nggak gondrong sendiri. Nah, ini kan gondrong-gondrong nih, muridnya gondrong-gondrong tapi pimpinannya tidak gondrong ini. Jadi apa itu hak masing-masing ini. Nah, Kang tadi ada acara apa di luar itu kholwat Kang? Iya. Kholwat itu sendiri apa sih Kang? Kholwat itu kayak seperti Rasulullah sebelum diutus oleh Allah jadi Rasul itu kan beliau di dalam dua qira itu. Nah itu mengamalkan hal seperti itu. Nah, bisa saya ajak untuk melihat-lihat kholwatnya para toreko-toreko Qadiah dan Naksabandia Kang? Bisa. Nah, sahabat saya akan diajak kholwatnya para toreko ini di belakang ini sama Kang ini, dari kita ngelihat sambil bincang-bincang di Kang, sambil ngobrol sama orang-orang gondrong. Waduh. Kalau orang Tuban mas bukan aku. Nah, ini saya mau diajak ke belakang lagi pada kholwat. Oh, ini tempatnya Kang. Ini ada berapa kamar Kang? 12. Oh, ada 12 kamar. Boleh saya masuk ke dalam Kang? Mana? Ada yang megang ini Mas? Boleh Kang? Oh, ini ada orangnya. Oh, ada orang. Mana orang ini? Sebelah sini. Lagi keluar. Ya, itu. Nah, ada orangnya. Oh, yang sana ada orangnya. Bukan Mas, yang ada orangnya Mas. Oh, kenapa ini kamarnya harus satu-satu gitu terus pakai kain putih gimana Kang? Biar tidak saling nanti ngobrol lagi di dalam. Oh, gitu. Jadi masing-masing harus memenuhi Jadi sahabat ini. standarisasi Jadi standar zikirnya yang harus ya? dibaca. Ini kosong Mas. Jadi ini harus satu-satu. Ini Iya. kalau wirid kayak gini berapa jam Kang? Tanpa henti. Oh, 24 jam terus seperti ini. Kainnya harus putih, di sebelah sana ada lagi Kang. Iya ada. Ada tingkatan-tingkatan ininya. Begini saja Iya, Kang, setiap hari. Iya. Nah, nanti kalau makan Ya atau- makan. Makan kan ada buka kan puasa mereka. Oh, pada puasa. Iya. Itu yang dibaca itu berapa ratus ribu sampai 24 jam Kang? Nggak ada ini. Nah, ini sampean yang sudah selesai wiridnya. Ini tingkatan berapa? Sini Kang, ngobrol Kang. 41 ini. 41 hari. Oh, ini tingkatan 41 hari. 41 hari itu gimana Kang? Ya zikir la ilaha di dalamnya. Berapa Kang la ilaha illallah dikirnya? Semampunya pokoknya, sebanyak-banyaknya. Nah, kadang merasa pening beli berat, mabok dikiran pernah Kang? Paling nanti ketiduran di dalam. Oh, kalau tidur nggak apa-apa. Itu yang dibaca apa aja Kang? La ilaha illallah. La ilaha Itu illallah berapa aja. kali Kang? Ya kalau biasanya kalau dari jam 12 sampai subuh kan keluar nanti kan subuh. Nah, selain la ilaha illallah apa lagi yang dibaca Kang? Enggak ada ya, cuma la ilaha illallah. La ilaha illallah aja terus. Sampai menyone Kang itu. Sampai kepalanya tenggelam. Tapi sholat dulu. Di sini bisa buat sholatnya bisa. Bisa pakai sholat. Oh, Cuma jadi- biasa kalau sholat di Saya boleh masuk di sini Kang? boleh boleh. Ini sahabat ini saya mau masuk nih tempat. Namanya tempat apa Kang ini Kang kayak gini? Salawat. Enggak, kamarnya apa? Kamar asmara kan. Kalau di hotel kan ada kamar kan ada nama kamarnya, kamar apa? Ini VIP tak apa kon. Enggak ada. Kelas-kelasan. Oh, ini berarti cuman medianya ini ada korek. Berarti sambil ngerokok tak gimana Kang? Enggak tahu. Ini sambil ngerokok gitu. Oh,
Kalau sholat berarti nggak di sini, Kang? Enggak di tempat sholat. Oh, ini siapin sajadah. Tuh ada rokoknya, Kang. Oh, jadi wirid di sini. Iya. Nanti sampai subuh. Iya. Habis subuh tidur. Kalau Iya. tidur boleh tidur. Kalau udah capek tidur. Kalau ketiduran nggak apa-apa, tapi kalau aturan mainnya nggak boleh tidur. Nah, siapa lagi yang sering tidur mana nih? Saya wawancari, ada nggak? Yang tidak kuat sepaneng gitu ada nggak? Ada. Mana? Coba Om Gondrong satunya lagi nih. Yang suka tidur mana? Sini Kang. Nah, ini dengan Kang siapa ini? Yang Kamil. Oh, Kang Kamil. Pernah tidur nggak, Kang, ketika wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah harus ada gerakan gini atau gimana, Kang? Biasa aja. Itu terserah. Kalau di waktu zikir bersama ada gerakannya. Kalau waktu kholwat kayak gini terserah ininya. Terserah orangnya melakukan. Oh, gitu. Boleh dengan gerakan, boleh tidak. Nah, pernah ketiduran tidak, Kang? Ya pernah. Kenapa? Terus ngantuk. Terus tidur ya wis bablas, itu nggak diterusin. Ya tidur di la ilaha illallah. Tahu kan nanti kan tidur ketiduran sendiri ya. Nah, ketika tidur pernah nggak mimpi, Kang? Mimpi tentang hal al-gaib atau spiritual pernah? Ya nggak pernah kalau saya. Oh, enggak. Iya. Atau ngimpi didatangin cewek cantik gitu? Ya pernah. Oh, pernah. Wah, wis kayak ngayal nih. Sudah nikah, Kang? Sudah? Belum. Oh, belum. Belum nikah. Ya. Nah, Kang, untuk cara mediumisasi diajarkan juga? Ya, itu bisa sendiri. Oh, bisa sendiri. Ada yang nyoba, Kang? Bisa itu saya. udah biasa tiap hari malah. Oh, nah saya bisa pengen ngobrol-ngobrol dengan mediumisasi ini, saya tentang Qodiria itu seperti apa, boleh, Kang? Boleh, silakan. Siapa, Kang? Orangnya, Kang? Ini boleh milih yang mana aja. Ya, Dan itu terserah aja. bisa. Nah, sahabat, saya akan pakai proses mediumisasi untuk tanya terkait Torekon, karena ini Torekon bisa mediumisasi semua, Sa. Mana? Di mana nih? Boleh di sana, Dik. Oh, di sana. Di sini atau di sini aja? Di ini nanti ini Sambil duduk aja nggak apa-apa. iya, di tempat sholat aja. Di mana? Di situ aja. Ya. Di tempat tadi. Iya, sebelah sana. Jadi sholatnya di sini berjamaah, Kang? Iya. Oh, berjamaah. Setelah berjamaah nanti kembali lagi di kamar-kamar masing-masing. Ayo boleh yang mana mau Nah, ini saya mau melakukan, nggak apa-apa. Yang gondrong-gondrong beloro nggak apa-apa. ya berdua aja siapa mau narik siapa terserah. Ayo itu siapa? Tarik siapa aja ke sini. Ada satunya aja yang ini masukin. Ayo, mau kan? Sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya berbicara dengan siapa? Hah? Musuhnya kamu. Musuhnya kamu. Oh, musuh saya. Musuh saya itu siapa? Siapa namanya musuh saya itu? Saya tidak punya musuh. Dengan siapa? Oh, siluman. Dari mana? Oh, dari sana. Kok Anda mengatakan musuh saya itu kenapa? Saya mau menghancurkan kamu. Oh, mau menghancurkan. Salah saya apa? Apa itu? Oh, membunuh kawan-kawan Anda. Saya tidak merasa membunuh kawan-kawan Anda. Siapa kawan Anda yang merasa dibunuh sama saya? Oh, banyak. Terus kenapa? Kapan? Waktu kapan saya membunuh kawan-kawan Anda? Oh, setiap saat. Anda sebangsa apa? Siluman buaya, siluman kera, siluman apa? Oh, harimau. Boleh. Saya cuman untuk silaturahmi ke Jamiah Torekot ini. Kenapa Anda datang ke sini? Ini semua dikelilingi apa ini? Dikelilingin gimana? Kok Anda bisa masuk ke sini? Ini yang hari ini
Oh, yang narik ini. Ya udah berarti nanti Anda nggak bisa keluar lagi. Nah, saya mau nanya, emang bangsa-bangsa Anda siapa saja yang pernah ngerasa dibunuh? Kan saya tidak pernah membunuh dosa. Semua kodam-kodam dukun itu. Hodam-hodam dukunnya, dukun mah setan belek arane, empret bae. Berarti kamu setan belek. Ya, Oh, berarti kamu setan belek. Itu siapa? Setan engklek. Empret nih kita kowe. Apa? Mau adu ilmu langka adu ilmu, pengen jabur wedang. Saya kesini mau ngopi, nggak ada adu ilmu. Ya. Terus Anda itu kenapa? Selalu menyekutukan Allah, selalu mengajak-ngajak manusia untuk berbuat jahat. Kenapa? Kami itu tugas kami. Tujuan naon? Merusak manusia. Merusak manusia. Emang pagar dirusak? Merusaknya dengan cara gimana? Menghasut. Oh, menghasut dengan terus Domba. adu domba, dengki. Berarti orang-orang yang suka ngadu domba, dengki, yang suka syirik itu sebangsa Anda berarti ya? Iya. Oh. Teman-teman saya. Berarti orang banyak tuh yang lagi membicarakan saya, berarti temannya ente iblis ya? Wis beli karuan kepret be wis. Ya. Wis, Anda pulang aja, pulang wis. Wis mah balik-balik. Mau pulang. Waduh ilmu langka, nggak ada adu ilmu, saya lapar. Dah wis pergi aja Mas, suruh pergiin. Keluarkan saya. Nah itu sahabat, ini adalah santri-santri daripada Torekoh, Qodia dan Nasabandia. Tadi wah, masukin setan belek, setan engklek, empret. Nah gini Kang, apa Kang? Untuk sahabat-sahabat semua tentang Torekoh, manusia itu harus seperti apa? Singkat saja Kang. Ya, manusia itu harusnya kembali kepada Allah, jadi membersihkan diri, kemudian ya jauhilah segala macam maksiat. Insya Allah semuanya dibukakan oleh Allah, akan diberi kemudahan oleh Allah. Semua kan udah disediakan oleh Allah. Kita seharusnya menuju ke arah surga, ya kan? Kita kembali ke asal kita, asal kita. Terus belum memberi izin oleh ke iblis untuk membisiki dukun santet untuk menyerang orang yang ahli Saya ibadah. mau ngajak sahabat-sahabat semua di depan untuk sholat Nabi bersama Kang. Yang kira jaringannya putar-putar. Boleh. Ibu, saya mau ngajak ibu semua dan santri-santri di sini untuk melakukan sholawat Nabi ya Bu ya. Bareng-bareng ya Bu ya, ikutin saya Bu. Nah Kang, saya mohon izin untuk semuanya saya ajak sholawat bareng Kang, nggak apa-apa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sholawat istighfar sahabat dan perbaiki sholat semua. Inilah Torekoh, sangat luar biasa sekali. Terus diajarkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam hati kita ditanam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi terus kita melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang namanya setan belek, setan engklek wis kabur minggat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscribe saya sok beker. Aduh, skala kaku. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Aduh, malam yang berbahagia. Karena saya sudah berada di
tengah-tengah gawang. gawang lapangan bola. Aduh, skala kaku. Jadi saya pada malam hari ini sahabat, ya pada malam hari ini saya akan mendatangi ritual Toriko. Waduh, Toriko Qadiriyah Naksabandiyah. Jadi apa sih Toriko Naksabandiyah? Gimana sih ritualnya? Priben, cara-cara ritualnya nih. Para pengikut Toriko ini seperti apa? Jadi nanti akan bincang-bincang bela. Jazakumullah sana jasa kepada sahabat-sahabat subscriber yang wis mencet tombol abang-abangnya kayak berkah. Wis, no politik wis aja politik lah. Jangan bicara politik nanti kegitik wis. Fokus dakwah ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sholawat istighfar perbaiki sholat sahabat. Aduh, sholawat yang banyak ya. Istighfar yang banyak. Nabi saja kalau istighfar ya sampai lecet sikile kah. Masa saya sebagai umatnya nggak pernah istighfar? Aduh, bahkan dalam kitab Jam'ul Jawami, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu butuh diistighfarin lagi. Itu saking istighfarnya kita itu aduh pura-pura istighfar. Jadi istighfarnya dalam hati sahabat lu. Yang benar-benar dari hati yang paling dalam. Ingat ya, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu butuh istighfar lagi. Jadi istighfar yang benar, istighfar yang benar. Perbaiki sholat. Wis jangan saling mencaci maki, jangan saling dengki, jangan. Ya, Islam semua rahmatan lil alamin. Islam harus kompak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Oke, Bro. Aduh, skala kaku sih. Aja tarung-tarung, aja ada rebutan bulan, aja tarung-tarung wis. Islam semua rahmatan lil alamin ya. No politik, dakwah wis. Sholawat yang banyak, sholawat. Yo ikutin saya sahabat. Aduh. Jadi Toriko ini sahabat sangat luar biasa cara nanti ritualnya. Jadi nanti bincang-bincang, jadi ada kholwat apa itu? Nanti saya bincang-bincang lah. Nanti saya ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apunten Bu. Ma, Ibu sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat? Sehat Bu. Nah sahabat, saya sudah berada di kediaman beliau, pimpinan daripada Toriko Qadiriyah dan Naksabandiyah. Nanti saya akan bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Kang. Dengan Kakang siapa Kang? Kang Nur. Kang Nur siapa Kang? Muhammad. Oh Kang Nur Muhammad. Kang Nur Muhammad itu asli dari mana Kang? Aslinya dari Tuban, Jawa Timur. Oh Tuban, Jawa Timur. Hoayu warga Tuban. Nah ada salam nih dari Kang Nur dan untuk warga Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya. Kang sudah lama Kang ikut di Torekoh itu Kang? Dari tahun 2000. Oh tahun 2000. Ya. Dulu sananya kemana Kang Torekoh itu Kang? Sangatnya ke Syekh Karim, ke Syekh Asnawi Carimin, sampai ke guru saya itu. Guru ini siapa Kang? Bisa lebih kencang sedikit lagi Kang? Kiai cilik itu namanya, diamalkan bersamaan namanya Torekoh. Dan hasil dari pengamalan itu namanya pencapaiannya itu Bisa lebih kencang lagi Kang? pencapaiannya itu namanya ma'rifatullah. Mengetahui segala
sesuatu dari perbuatan Allah. Heeh. Jadi pengamalan dari syariat, hakikat. Syariat itu isinya Islam, hakikat itu isinya iman. Jadi isinya iman itu hakikat, diamalkan bersamaan namanya thariqah. Nah itu kan ada Qadiriyah, Naksabandiyah, kadang ada Tijaniyah. Kenapa sih Kang harus ada Qadiriyah itu? Apa itu yang- maksudnya Kang? Yang menyebarkan. Oh yang Ya, menyebarkan. Kalau Syaikhul Qadir namanya thariqah Qadiriyah. Hmm. Kalau Syekh Naksabandi namanya Naksabandiyah. Nah itu tuh torekot itu bacaan, amalan, ritual, tak pengen untuk apa kesuksesan atau apa sih Kang? Ya, itu murni pendekatan diri pada Allah. Oh. Dari thariqah itu harus ada, makanya ada sanad silsilahnya. Heeh. Sanad silsilahnya sambung menyambung sampai kepada Rasulullah. Heeh. Jadi kalau tidak ada sambung menyambung kepada Rasulullah namanya mengkotek, Heeh. artinya terputus sambungannya. Heeh. Dan itu thariqah itu tidak sah. Nah itu harus ada ketika orang masuk torekah itu harus menguasai Al-Quran, menguasai fikih, menguasai nahu atau gimana Kang? Enggak harus seperti itu. Oh, enggak Kan harus. sambil jalan dan itu Oh, semuanya. sambil jalan. Ya, mengetahui syariat semuanya itu kan isinya fikih itu kan syariat. Kalau isinya hakikat itu kan kalau keilmuannya itu namanya ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu soal hati, soal bagian dalam. Kalau ilmu syariat itu bagian jasad kan. Jadi antara jasad dan roh kedua-duanya dijalankan namanya thariqah. Nah bacaan-bacanya ada bacaan tertentunya Kang dalam Ada. torekoh ini. Apa itu Kang yang dibaca? Apakah sehari semalam harus dibaca begini-begini? Ya sebenarnya bacaannya itu semuanya tidak ada bedanya. Kayak la ilaha illallah, kayak Allah. Cuma bedanya itu bersanad dan tidak bersanad. Kayak kita mendapatkan suatu amaliyah dari Rasulullah dan tidak dari Rasulullah tentu beda. Ya, kalau dari Rasulullah dia langsung menyambung pada Allah. Ya, Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Kalau nyambung pada Allah maka ada powernya. Dan power itu yang kemudian orang mengamalkan itu ada kekuatannya. Nah ada syarat-syarat tertentu tidak Kang ketika untuk memasuki torekoh ini? Harus Ada proses. umurnya berapa, terus harus gimana? Enggak, kalau umur enggak. Hmm. Guru saya itu diangkat jadi mursyid thariqah itu masih dalam gendongan. Makanya dinamakan kiai cilik. Artinya tidak ada umur tertentu, itu tidak ada. Nah, itu guru-guru saya, jadi dari kecil itu beliau sudah diangkat jadi mursyid. Mursyid itu orang yang memegang sanad silsilah thariqah itu. Nah andalan bacaan torekoh Qadiriyah sama Naksabandiyah itu sendiri apa itu Kang? Kalau di Qadiriyah itu la ilaha illallah. Kalau di Naksabandiyah itu Allah. Nah itu dibacanya harus sekian kali, sekian 1000 kali atau berapa kali itu ada ketentuan-ketentuannya Kang? Ada ketentuan-ketentuannya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi setiap murid pada titik tahapan tertentu nanti amaliyahnya sekian. Oh ada kelas-kelasnya Ya, Kang? ada Kelas 1 kelas-kelasnya. gimana itu? Gitu, ada puasa 21 hari. Oh harus puasa. Iya, melewati seperti itu. Pertama kali itu harus taubat, nanti taubat selama 41 hari. Kemudian ada 3 fondasi itu la ilaha illallah itu. Di dalamnya juga ada katakanlah tawasulnya, ada ininya kan. Itu yang kelas pertama. Iya, kelas Nah yang kelas pertama. kedua gimana Kang? Sama itunya beda. Kayak sholawatnya kalau di tingkat misalkan 21 hari paling sholawatnya itu sedikit-sedikitnya 10.000. Kalau di tingkat 41 hari sholawatnya udah 12.000. Nah kalau tingkatan atas gimana Kang? Itu sampai seumur umur itu. Jadi Udah ada- bacanya harus lebih tinggi Iya, lagi. lebih tinggi lagi. Nah itu misal- dari orang-orang torekot sendiri itu bisa untuk diajarkan keilmuan apa aja Kang? Baik kanuragan semuanya bisa ada di dalamnya. itu tidak diajarkan thariqah itu tidak. Thariqah itu melulu tujuannya hanya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Jadi yang dicari itu ridhonya Allah. Nah soal bisa ini itu otomatis itu. Jadi tidak ada pengajarannya. Jadi otomatis bisa punya ilmu hikmah, bisa jadi nggak ada itu warisan dari aulia dulu kan. Jadi otomatis nanti tingkatan tertentu mereka akan bisa ilmu tertentu kan. Nah ada bedanya apa nih bacaan-bacaan toriko dengan bacaan-bacaan kayak hizib, kayak aurat-aurat yang lain, apa bedanya Kang? Kalau hizib itu kan ada hukumnya. Kalau thariqah tidak. Jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau thariqah itu misalkan punya kelebihan tertentu itu mutlak itu pemberian dari Allah. Tidak ada kalau hizib kan harus ada rapalan hizibnya, ya kan? Nah ini nggak ada. Oh enggak ada. Ya.
Jadi amalia apapun itu yang dituju ridhonya Allah. Jadi murni ini untuk ketenangan jiwa, Iya, untuk untuk- keselamatan baik di dunia maupun di akhirat gitu ya Kang. Iya. Nah banyak Kang di sini yang mengikutin torekotnya Qadidah sama Naksabandia sendiri Kang. Kalau banyak mungkin saya nggak ngikut, sebab setiap daerah itu ada majelisnya. Oh ada majelis. Iya. Nah saya sendiri tadi melihat banyak yang gondrong-gondrong. Emang itu harus diwajibkan Kang? Enggak, itu masing-masing orang. Oh gitu. Kalau saya kan nggak gondrong sendiri. Nah ini kan gondrong-gondrong nih, muridnya gondrong-gondrong tapi pimpinannya tidak gondrong ini. Jadi ini apa itu hak masing-masing ini. Nah Kang tadi ada acara apa di luar itu kholwat Kang? Iya. Kholwat itu sendiri apa sih Kang? Kholwat itu kayak seperti Rasulullah sebelum diutus oleh Allah jadi Rasul itu kan beliau di dalam dua qira itu. Nah itu mengamalkan hal seperti itu. Nah bisa saya ajak untuk melihat-lihat kholwatnya para toreko-toreko Qadidah dan Naksabandia Kang? Bisa? Nah sahabat saya akan diajak kholwatnya para toreko ini di belakang ini sama Kang ini, dari kita ngelihat sambil bincang-bincang di Kang, sambil ngobrol sama orang-orang gondrong. Waduh. Kalau orang Tuban mas bukan aku. Nah ini saya mau diajak ke belakang daripada kholwat. Oh ini tempatnya Kang? Ini ada berapa kamar Kang? 12. Oh ada 12 kamar. Boleh saya masuk ke dalam Kang? Mana? Ada yang megang ini nih Mas? Boleh Kang? Oh ini ada orangnya? Oh ada orang. Mana orang ini? Sebelah sini. Lagi keluar. Nah, Nah, ada orangnya. oh, yang sana ada orangnya, bukan Mas, yang ada orangnya Mas. Oh, kenapa ini kamarnya harus satu-satu gitu, terus pakai kain putih gimana Kang? Biar tidak saling nanti ngobrol lagi di dalam. Oh gitu. Jadi masing-masing harus memenuhi Jadi sahabat ini. standarisasi Jadi standar zikirnya yang SSNI harus ya? dibaca. Ini kosong Mas. Jadi ini harus satu-satu. Ini Iya. kalau wirid kayak gini berapa jam Kang? Tanpa henti. Oh 24 jam terus seperti ini. Kainnya harus putih, di sebelah sana ada lagi Kang. Iya ada tingkatan-tingkatan ininya. Begini saja Iya, Kang, setiap hari. Iya. Nah nanti kalau makan, Ya makan makan kan ada buka kan puasa mereka. oh pada puasa. Ya. Itu yang dibaca itu berapa ratus ribu sampai 24 jam Kang? Ya ada ini. Nah ini sampean yang sudah selesai wiridnya, ini tingkatan berapa? Sini Kang, ngobrol Kang. 41 ini. 41 hari. Oh ini tingkatan 41 hari. 41 hari itu gimana Kang? Ya dikir la ilah di dalam ini. Berapa Kang la ilaha illallah dikirnya? Semampunya pokoknya, sebanyak-banyaknya. Nah kadang merasa pening beli berat, mabok dikiran pernah Kang? Paling nanti ketiduran di dalam. Oh kalau tidur nggak apa-apa. Itu yang dibaca apa aja Kang? La ilaha illallah. La ilaha Itu illallah berapa aja. kali Kang? Ya kalau biasanya kalau dari jam 12 sampai subuh kan keluar nanti kan subuh. Nah selain la ilaha illallah apa lagi yang dibaca Kang? Enggak ada ya, cuma la ilaha illallah. La ilaha illallah aja terus sampai menyone Kang itu. Sampai kepalanya tenggelam. Tapi sholat dulu di sini bisa, buat sholatnya bisa. Bisa pakai sholat. Oh, Cuma jadi- biasanya kalau sholat di Saya boleh masuk di sini Kang? Boleh, boleh. Ini sahabat ini saya mau masuk nih tempat. Namanya tempat apa Kang ini Kang kayak gini? salawat. Enggak, kamarnya apa? Kamar asmara kan? Kalau di hotel kan ada kamar kan ada nama kamarnya, kamar apa? Ini VIP tak apa kawan? Enggak ada. Kelas-kelasan. Oh ini berarti cuman medianya ini ada korek, berarti sambil ngerokok tak gimana Kang? Enggak tahu ini. Ini sambil ngerokok gitu. Oh kalau sholat berarti nggak di sini Kang? Enggak di tempat sholat. Oh ini disiapin sajadah, tuh ada rokoknya kan? Oh jadi wirid di sini. Iya. Nanti sampai subuh. Iya. Habis subuh tidur. Kalau Iya. tidur boleh tidur. Kalau udah capek tidur. Kalau ketiduran nggak apa-apa, tapi kalau aturan mainnya nggak boleh tidur. Nah, siapa lagi yang sering tidur mana nih? Saya wawancari ada nggak? Yang tidak kuat sepaneng gitu ada nggak? Ada. Mana? Coba Om Gondrong satunya lagi nih. Yang suka tidur mana? Sini Kang.
Nah, ini dengan Kang siapa ini? Yang Kamil. Oh, Kang Kamil. Pernah tidur nggak Kang ketika wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah harus ada gerakan gini atau gimana Kang? Biasa aja. Itu terserah. Kalau di waktu zikir bersama ada gerakannya. Kalau waktu kholwat kayak gini terserah ininya. Terserah orangnya melakukan. Oh gitu. Boleh dengan gerakan, boleh tidak. Nah, pernah ketiduran tidak Kang? Ya pernah. Kenapa? Terus Ngantuk. ngantuk. Terus tidur ya wis bablas, itu nggak diterusin. Ya tidur di la ilaha illallah. Atau kan nanti kan tidur ketiduran sendiri ya. Nah, ketika tidur pernah nggak mimpi Kang? Mimpi tentang hal al gaib atau spiritual pernah? Ya nggak pernah kalau saya. Oh enggak, Iya. atau ngimpi didatangin cewek cantik gitu? Ya pernah. Oh pernah. Wah, wis kayak ngayal. Sudah nikah Kang? Sudah? Belum. Oh belum. Belum nikah. Ya. Nah Kang, untuk cara mediumisasi diajarkan juga? Ya, itu bisa sendiri. Oh bisa sendiri. Ada yang nyoba Kang? Bisa itu saya. udah biasa tiap hari malah. Oh, nah saya bisa pengen ngobrol-ngobrol dengan mediumisasi ini, saya tentang Qodiria itu seperti apa, boleh Kang? Boleh, silakan. Siapa Kang? Orangnya Kang? Ini boleh milih yang mana aja. Ya, Dan ini terserah semuanya aja. bisa. Nah, sahabat, saya akan pakai proses mediumisasi untuk tanya terkait Torekon, karena ini Torekon bisa mediumisasi semua, Sa. Mana? Di mana nih? Boleh di sana, Dik. Oh, di sana. Di sini atau di sini aja? Ini nanti ini Sambil duduk aja nggak apa-apa. Iya, di tempat sholat aja. Di mana? di situ aja. Di tempat tadi. Iya, sebelah sana. Jadi sholatnya di sini berjamaah kan? Iya. Oh, berjamaah. Setelah berjamaah nanti kembali lagi di kamar-kamar masing-masing. Ayo boleh yang mana mau Nah, ini saya mau melakukan, nggak apa-apa. Yang gondrong-gondrong beloro nggak apa-apa. Udah berdua aja siapa mau narik siapa terserah. Ayo itu siapa? Tarik siapa aja? Ada satunya aja yang ayo mau kan? Sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya berbicara dengan siapa? Musuhnya kamu. Musuhnya kamu. Oh, musuh saya. Musuh saya itu siapa? Siapa namanya musuh saya itu? Saya tidak punya musuh. Dengan siapa? Oh, siluman. Dari mana? Oh, dari sana. Kok Anda mengatakan musuh saya itu kenapa? Oh, mau menghancurkan. Salah saya apa? Apa itu? Oh, membunuh kawan-kawan Anda. Saya tidak merasa membunuh kawan-kawan Anda. Siapa kawan Anda yang merasa dibunuh sama saya? Oh, banyak. Terus kenapa? Kapan? Waktu kapan saya membunuh kawan-kawan Anda? Oh, setiap saat. Anda sebangsa apa? Siluman buaya, siluman kera, siluman apa? Oh, harimau. Boleh. Saya cuman untuk silaturahmi ke Jamiah Torekot ini. Kenapa Anda datang ke sini? Dikelilingin gimana? Kok Anda bisa masuk ke sini? Oh, yang narik ini. Ya udah, berarti nanti Anda nggak bisa keluar lagi. Nah, saya mau nanya, emang bangsa-bangsa Anda siapa saja yang pernah ngerasa dibunuh? Kan saya tidak pernah membunuh. Membunuh dosa. Semua hodam-hodam dukun itu. Hodam-hodam dukunnya, dukun mah setan belek arane. Kempret bae. Berarti kamu setan belek. Ya? Oh, berarti kamu setan belek. Itu siapa? Setan engklek. Kempret nih kita kowe. Kenapa?
Mau adu ilmu langka adu ilmu, pengen jabur wedang. Nah, saya kesini mau ngopi, nggak ada adu ilmu. Ya. Terus Anda itu kenapa? Selalu menyekutukan Allah, selalu mengajak-ngajak manusia untuk berbuat jahat. Kenapa? Tugas kami. Tujuan naon? Merusak manusia. Emang pagar dirusak. Merusaknya dengan cara gimana? Oh, menghasut dengan terus adu domba, dengki. Berarti orang-orang yang suka ngadu domba, dengki, yang suka syirik itu sebangsa Anda berarti ya? Iya, Oh, teman-teman saya. berarti orang banyak tuh yang lagi membicarakan saya, berarti temannya ente iblis ya? Wis beli karuan kepret be wis ya. Wis, Anda pulang aja, pulang wis. Wis mah balik. Mau pulang. Adu ilmu langka, nggak ada adu ilmu, saya lapar. Ya. Dah wes pergi aja Mas, suruh pergi. Keluarkan saya. Nah, itu sahabat, ini adalah santri-santri dari Torekoh, Kodria dan Nasabandia. Tadi wah, masukin setan belek, setan engklek, empret. Nah, gini Kang, apa Kang? Untuk sahabat-sahabat semua tentang Torekoh, manusia itu harus seperti apa? Singkat saja Kang. Ya, manusia itu harusnya kembali kepada Allah, jadi membersihkan diri, kemudian ya jauhilah segala macam maksiat. Insya Allah semuanya dibukakan oleh Allah, akan diberi kemudahan oleh Allah. Semua kan udah disediakan oleh Allah. Kita seharusnya menuju ke arah surga, ya kan? Kita kembali ke asal kita, asal kita terus belum memberi izin oleh ke iblis untuk membisiki dukun santet untuk menyerang orang yang ahli Saya ibadah. mau ngajak sahabat-sahabat semua di depan untuk sholat Nabi bersama Kang. Yang kayaknya jaringannya putar-putar. Boleh. Ibu, saya mau ngajak ibu semua dan santri-santri di sini untuk melakukan sholawat Nabi ya Bu ya. Bareng-bareng ya Bu ya. Ikutin saya Bu. Nah Kang, saya mohon izin untuk semuanya saya ajak sholat bareng Kang. Gak apa-apa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sholawat istighfar sahabat dan perbaiki sholat semua. Inilah Torekoh, sangat luar biasa sekali. Terus diajarkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam hati kita ditanam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi terus kita melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang namanya setan belek, setan engkleng kabur minggat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.